Oke, selamat datang di channel Menara TC sebagai channel pembelajaran teknisi komputer dan sekaligus sebagai channel official bagi Menara Training Center. Oke, baik, dalam video kali ini saya akan mereview dan ini kebetulan akan mengunboxing dari pengiriman LCD. Jadi saya akan mengganti LCD atau LED screen ya untuk laptop Asus seri A46C. Dan sebagai informasi bahwa laptop Asus seri A46C ini adalah laptop dengan layar sebesar 14 inch, kemudian dia menggunakan layar slim dan juga menggunakan 30 pin. Nah, alasannya kenapa laptop ini harus diganti screen, bahwa kondisinya sekarang ini adalah laptop tidak bisa tampil ke dalam layarnya, tetapi kondisi ketika kita hubungkan ke dalam monitor eksternal ataupun ke dalam proyektor tidak masalah. Artinya di dalam monitor eksternal ataupun di dalam proyektor dia gambarnya normal-normal saja. Dan memang untuk saat ini ya, terutama untuk masa pandemi seperti ini, untuk screen yang terutama menggunakan slim, kemudian yang menggunakan 30 pin apalagi, itu emang harganya sedang melonjak gitu. Jadi kalau kawan-kawan bisa melihat dari versi Tokopedia ataupun di Shopee gitu ya, tidak akan ketemu dengan harga LED yang 14 inch kemudian 30 pin, tidak akan ketemu harga yang berada di bawah angka 850.000. Kawan-kawan bisa ngecek begitu ya. Nah, ini saya sudah mendapatkan dari salah satu toko yang berada di Shopee, dan kita akan ngetes langsung untuk kemudian kita pasangkan ke dalam laptop Asus A46C. Oke, langsung saja kita bongkar ininya. Nah, sebagai tips ketika kawan-kawan pengen membeli ataupun mengorder perangkat laptop ya dari online, baik itu di Shopee, Tokopedia ataupun juga di marketplace yang lain, bahwa pastikan dulu bahwa perangkat yang kita beli itu kompatibel ya, atau sesuai dengan perangkat yang memang kita butuhkan. Jadi kalau di sini saya membutuhkan LED dengan ukuran 14 inch, ya berarti nanti kita cari pun dengan 14 inch dahulu. Kemudian yang biasanya keliru bagi kawan-kawan teknisi pemula itu adalah jumlah pinnya ya. Jadi karena screen ini ada yang 40 pin, kemudian ada juga yang 30 pin. Artinya kalau kita salah membeli ya tidak akan bisa dipasangkan gitu. Kemudian screen ini pun juga ada yang menggunakan screen tebal atau kita sebut sebagai standar gitu ya ukurannya, ataupun juga yang menggunakan slim. Karena itu emang beda nanti ya. Jadi pastikan dulu supaya tidak keliru gitu. Artinya walaupun kita menggunakan laptop dengan seri yang sama gitu, bisa jadi nanti screen yang kita pergunakan itu berbeda. Maka emang harus hati-hati. Jadi harus hati-hati pada saat membeli, kita harus memastikan dahulu. Artinya supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari begitu ya, barang sudah nyampe tiba-tiba ternyata tidak cocok atau tidak sesuai dengan laptop yang kita sedang kerjakan. Ini bagus banget, ini packingnya aman betul, recommended banget nih tokonya. Oke.
Yap. Nah, ini laptop lab memang masih baru ya, masih kinyis-kinyis, artinya ini juga masih ada pelengkap, masih ada plastik pelindungnya. Cirinya ada ini ya. Ini adalah kunci untuk melepaskan pelindung dari layarnya. Oke, kemudian dari sini pun juga masih kelihatan betul-betul bersih ya, dan kita harus memastikan bahwa ini nih. Jadi ini adalah jumlah konektornya. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang memang masih bingung, Pak, bagaimana caranya untuk melihat, untuk mengetahui saya sudah membongkar tapi saya nggak tahu apakah itu menggunakan 40 pin ataukah 30 pin. Kita ini saja kita kita hitung ya. Kita hitung. Nah, di sini ini menggunakan 30 pin ya. Oke. Kemudian ini saya akan pasangkan. Nah, pada saat memasangkan ke laptop, karena ini baru pengetesan, pastikan bahwa tidak ada daya yang masuk. Artinya kalaupun memang menggunakan chargernya pastikan dalam posisi terlepas. Kemudian pastikan juga tidak ada baterai yang terpasang. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak terjadi konslet atau arus pendek ya. Oke, kemudian pastikan bahwa ini sudah kencang begitu ya. Ini sudah kencang konektor terpasangnya. Kemudian barulah kita lakukan pengetesan apakah ini bisa tampil atau tidak di monitor kita. Oke, ini sudah saya pasangkan chargernya, kemudian kita tes, kita nyalakan. Oke, sudah bisa tampil di layar dan kita lihat apakah bisa sampai masuk ke dalam Windows. Kemudian juga kita harus memastikan lagi nih, kita harus memastikan lagi bahwa tidak ada yang namanya bercak ataupun juga berupa garis begitu ya. Kita cek deh. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat dari sini, ini bersih. Kemudian yang ini tadi yang saya katakan bahwa ini adalah pelindung ya, yang bisa kita lepaskan saja. Tapi jangan terlupa untuk melepaskan ini karena di sini ada tandanya gitu ya. Ini adalah tanda bahwa ini adalah screen baru. Dan ada juga yang bertanya nih, Pak, apakah harus menggunakan menggunakan layar memang khusus untuk seri ini? Misalnya kalau Asus A46 juga harus menggunakan Asus A46. Tidak. Jadi semua screen itu kompatibel gitu ya. Semua kompatibel, artinya kita tidak perlu melihat bahwa itu khusus untuk laptop seri ini, khusus untuk laptop seri ini, tidak. Jadi nanti semuanya sama, untuk merek apapun juga sama ya. Jadi nanti bisa kompatibel, artinya memang bisa kita pergunakan semuanya. Yang terpenting adalah satu tadi jumlah pin. Pastikan bahwa kalau emang 30 pin ya 30 pin, kalau emang menggunakan 40 pin juga harus menggunakan 40 pin. Selanjutnya, apakah dia itu menggunakan slim atau tidak? Kalau slim itu emang tipis seperti ini gitu ya. Dan biasanya kalau screen slim itu biasanya ada penguncinya di sini. Jadi penguncinya ada di bagian atas atau di bagian kanan kiri. Tapi kalau yang standar atau tebal dia tidak ada penguncinya. Jadi penguncinya langsung baut di bagian samping kiri ya. Bagian samping kiri dari frame-nya itu, dari engselnya. Oke, jadi demikian caranya untuk pemasangan ya ataupun pergantian screen bagi laptop Asus A46C. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
untuk pembelian di online, baik itu di Shopee, Tokopedia, Bukalapak ataupun di yang lain-lain, pastikan tidak salah memilih. Pastikan ukuran dulu 14 pin, 14 inch atau berapa inch, kemudian berapa jumlah pinnya, kemudian menggunakan slim atau tebal. Oke, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kawan-kawan sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga kalau memang ini bermanfaat untuk kawan-kawan, sudilah kiranya untuk men-share ke teman-teman yang lain. Thank you. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.